mulai dulu dengan berdoa. Untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-teman yang berdoa. Baik Bu, di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bikin. Ya Bu. Hari ini teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Ya, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita nyanyikan lagu semangat terlebih dahulu. Nanti kalian jawab ya. Iya Bu, siap. Siswa kelas 6A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 6A semuanya hebat. Oke. Nah, selanjutnya kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo, berdiri semuanya. Ayo. Dulu, nanti mau ke depan. Boleh ya Bu ya? Ibu mau tanya, kalian sudah pernah belajar tentang bahasa formal sama informal atau belum? Sudah. Kalian belajar itu di kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Di materi apa? Materi iklan. Iklan. Oke, jadi bahasa informal itu digunakan dalam pembuatan iklan ya. Ada apa? Bahasa formal sama informal. Nah, kali ini kita juga akan belajar terkait penggunaan bahasa formal sama informal itu ternyata juga digunakan pada pembuatan surat. Kalian udah tahu surat kan ya? Sudah Bu. Surat. Kalian pernah menerima surat nggak? Surat. Surat teman saya Bu. Oh, Kasih. oh ya, surat undangan ulang tahun. Oh, pernikahan. Berarti kalian udah pernah menerima surat. Terus kalian pernah bikin surat nggak? Surat izin bukan Bu. Oh ya, surat izin. Ya. Nah, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang jenis-jenis surat. Nah, kita akan belajar tentang surat itu apa, pengertiannya, terus kemudian ada jenis-jenis surat itu ada apa aja, terus unsur-unsur dari surat itu ada apa aja gitu. Nah, jadi harapannya setelah pembelajaran kali ini kalian itu mampu mengidentifikasi informasi pokok pada surat resmi dengan benar. Terus kemudian kalian mampu memahami unsur pada surat resmi dan surat pribadi. Kemudian mampu mengidentifikasi juga unsur-unsurnya, kemudian perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi itu bagaimana, dan juga kalian nanti bisa menyusun surat dengan benar. Di sini aku sudah membawa contoh surat. Yang di sebelah kanan ibu ini adalah surat resmi dan sebelah kirinya adalah surat pribadi. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu apa sih itu surat. Jadi surat itu merupakan sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan secara tertulis yang ditulis dari pengirim kepada penerima. Nah, tujuan dari penulisan surat itu ada apa aja? Seperti tadi kan kalian sudah menyampaikan kalau kalian itu pernah menerima surat undangan, terus kemudian pernah menulis surat untuk izin sakit. Nah, jadi tujuan dari penulisan surat itu yang pertama bisa untuk undangan, kemudian untuk menyampaikan suatu informasi, terus ada juga untuk memberikan perintah dan juga sebagai untuk melakukan izin. Nanti ini kalian akan ibu bentuk kelompok sebanyak 2 orang. Nanti kalian akan memperagakan yang satu menjadi anak, yang satu menjadi orang tua. Nah, nanti yang menjadi anak itu akan menelpon orang tuanya untuk menginformasikan kepada orang tuanya dan memastikan kepada orang tuanya terkait surat yang ia terima dari sekolah. Nah, nanti kalian memastikan kepada orang tua apakah orang tuanya itu bisa datang atau tidak. Nah, nanti sebagai orang tuanya kalian itu menyuruh anak kalian untuk membacakan suratnya apa, dan juga kalian menulis di lembaran kertas dan mencatat informasi dari surat yang dibacakan oleh anaknya. Paham ya? Oke, jadi 2 orang bisa dibagi ya. Iya sama Isna. Ini 2 orang. Nah, itu akan membagikan surat yang akan kalian baca. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Bu, ada surat dari sekolah. Ini apa itu Nak? Boleh dibacakan ya? Isinya begini Bu.
Dengan hormat, melalui surat ini kami berharap kehadiran Bapak atau Ibu lingkungan kelas 5 pada hari Rabu, tanggal 25 April 2024, jam 8 sampai jam 9 WIB, tempat di ruang kelas 5, keperluan sosialisasi studi tour kelas 5 tahun 2024. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Anak-anak tadi sudah melakukan semuanya ya. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok yang lebih besar lagi untuk kalian nanti mendiskusikan terkait informasi penting apa yang kalian temukan dari surat yang sudah kalian peragakan tadi. Nah, ini kelompok 1, kemudian di kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, kalian coba diskusikan temuan hasil informasi yang kalian dapatkan itu sama apa tidak dengan kelompok yang lainnya tadi. Kemudian juga dicari tahu dari surat yang kalian baca tadi itu bahasanya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, berdasarkan diskusi kalian tadi, Ibu mau tanya pada kelompok 3. Tadi itu surat undangannya ditulis oleh siapa pengirimnya? Pengirimnya Kepala SDN. Ya, pengirimnya adalah Kepala SDN Jombang 01. Nah, kelompok 2, Ibu mau tanya, undangan tersebut ditujukan untuk siapa? Ya, Orang tua. untuk orang tua. Nah, sekarang kelompok 1, Ibu mau tanya informasi penting apa yang kalian temukan dari surat tersebut? Bapak Ibu harus datang pada hari Rabu tanggal 25 jam 8 Bu di ruang kelas 5. Untuk keperluannya apa? Sosialisasi studi tour kelas 5 tahun 2024 Bu. Oke. Nah, kalian tadi kan sudah ini ya, mencari informasi pokok atau informasi penting dalam surat. Nah, sekarang Nak Norita, Ibu minta tolong untuk dibacakan pengertian dari surat tersebut. Surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi perintah atau permintaan secara formal biasanya dikeluarkan oleh instansi perusahaan, organisasi atau individu. Ya, jadi surat resmi itu surat untuk menyampaikan informasi, perintah ataupun permintaan secara formal. Biasanya yang mengeluarkan itu adalah instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, terus kemudian dari sekolah, itu juga merupakan instansi yang formal ya. Dari surat yang kalian baca tadi, kira-kira bahasa yang digunakan itu gimana? Bahasanya formal. Ya, jadi dalam penulisan surat resmi itu bahasa yang digunakan harus formal, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, jelas dan langsung pada intinya. Nah, untuk gambaran surat resmi itu ada kop surat, terus perihal, salam penutup, tempat tanggal surat, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita coba analisis unsur surat resmi dari surat yang Ibu bagikan tadi. Nah, pertama, unsur surat resmi itu kan ada kop surat. Nah, dari surat yang kalian baca tadi, kop suratnya itu sebelah mana? Yang mana? Coba tunjukin. Yang paling atas ya, ini ya, Pemerintah Kota Semarang, SD Negeri Jombang 01. Kemudian ada tanggal surat. Coba, yang mana tanggal suratnya? Kanan atas. Ya, kanan atas ya, Semarang 23 April 2024. Terus ini ada nomor surat, kemudian ada lampiran, ada perihal, perihalnya adalah undangan. Terus tujuan suratnya ini ya, yang terhormat orang tua atau wali murid. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembukanya kalau surat resmi itu biasanya seperti ini, dengan hormat gitu. Kemudian ada isi surat. Isi surat itu mulai ini setelah salam pembuka. Ini ya. Kemudian setelah isi itu ada penutup. Coba kalau berdua tunjukkan penutup dari surat yang kalian baca tadi. Penutup surat itu terletak di demikian dan ini kami sampaikan atas perhatian kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Ya, sebelah sini ya, ini ya. Terus setelah penutup itu ada salam penutup, yaitu hormat kami, dan identitas pengirim. Identitas pengirimnya yaitu ini ya, Kepala SDN Semarang 01. Kalau di sini Kepala SDN Jombang 01, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang surat pribadi. Perhatikan ya contohnya.
contohnya ini. Nah, sistematikanya ada hampir sama dengan surat yang resmi tadi. Yang pertama ada tempat tanggal surat. Nah, kalau di surat pribadi itu tidak ada kop surat ya. Jadi adanya tempat tanggal surat, kemudian ada tujuan surat, kemudian ada salam pembuka dan isi surat. Suratnya ya yang banyak nih. Terus setelah itu ada penutup surat. Penutupnya ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, gitu ya. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu juga penutup, dan yang terakhir yaitu identitas pengirim. Anakmu Anton Subagio itu identitas pengirimnya ya. Supaya kalian lebih ingat dengan unsur-unsur surat tadi, mari kita nyanyikan lagu unsur surat resmi. Ayo dicontohkan ya. Unsur surat resmi ada 11. Pertama, kepala surat atau kop surat. 2, tempat tanggal surat. 3, nomor surat. 4, pada lampiran. 5, perlihat. 6, alamat tujuan. 7, salam pembuka. 8, isi surat. 9, penutup. 10, salam penutup. Terakhir ada lagi identitas pengirim. Itulah surat resmi. Ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Unsur surat resmi itu ada 11. Pertama, surat atau kop surat. 2, tempat tinggal surat. 3, nomor surat. 4, ada lampiran. 5, perlihat. Kalian tadi ya udah menyanyikan juga, udah belajar juga tentang apa itu surat resmi, surat pribadi, terus fungsinya bagaimana aja. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Coba perhatikan yang lembar pertama. Lembar pertama itu nanti kalian menyusun dan menempelkan potongan bagian-bagian surat pada kolom petunjuk komponen surat. Nah ini untuk potongannya kalau udah dipotong ya. Terus nanti setelah selesai menyusun, kalian baca dengan seksama dan tentukan informasi pokok yang ada pada surat tersebut. Perhatikan ya. Untuk yang kegiatan 1 udah paham kan perintahnya bagaimana? Ya Bu. Nah untuk yang LKPD kegiatan yang kedua nanti kalian ini ya, kan ada unsur-unsur dari surat resmi dan surat pribadi. Nanti kalian tentukan kop surat itu di surat resmi ada atau tidak, nanti kalian cetak. Kemudian di surat pribadi itu ada atau tidak. Jika ada nanti kalian cetak ya. Kalau nggak ada nanti kalian kosongkan saja. Sudah Bu. Oke, sekarang ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan. Sekarang kelompok 1 ibu minta untuk memaparkan LKPD yang kegiatan kedua. Nah ini istilahnya surat resmi, surat, tanggal surat, nomor surat, panggilan, perlihat, alamat surat, pembuka, surat, salam penutup dan identitas pengirim. Sedangkan buat surat pribadi itu nggak ada kop surat, ada tanggal surat, nggak ada nama surat, nggak ada lampiran, nggak ada perlihat, ada alamat surat, ada pembuka, ada isi surat, ada penutup surat, ada penutup, nggak ada nama penutup, tapi ada identitas pengirim. Oke. Nah, dari kelompok lain ada tanggapan nggak? Sama? Oke. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, ini dari kelompok 3 ya. Ya, Bu. Ini kita untuk memaparkan hasil LKPD kegiatan 1. Ya Bu, ini asli ya Bu, Anda sampaikan ya Bu. Ya, coba kelompok lainnya diperhatikan ya. Kop surat sudah benar ya. Terus kemudian ada nomor, kemudian ada tanggal, tampilan. Ya, udah benar ya. Terus diakhiri dengan salam penutup dan identitas pengirim. Nah, kemudian untuk hasilnya, informasi pokok yang kalian tentukan. Surat menyampaikan informasi kepada wali murid kelas 1 untuk menghadiri rapat peserta didik baru di hari Jumat tanggal 24
Oktober tahun 2024. Dari kelompok lain ada tanggapan nggak? Informasinya sama ya. Berdasarkan dari yang sudah kalian kerjakan tadi, dari unsur apa yang LKBT 1 itu informasi pentingnya itu kan menginformasikan pada wali kelas untuk menghadiri rapat peserta didik baru. Nah kemudian yang LKPD kedua tadi kan ada unsur-unsur surat resmi itu ada apa aja, terus dari unsur-unsur surat resmi itu ada yang tidak ada di unsur surat pribadi. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi kita hari ini? Tidak Bu. Kalau udah ada yang ditanyakan, saatnya kita evaluasi. Dikerjakan secara individu ya. Sudah selesai belum? Sudah Bu. Sudah. Nah kalau sudah selesai, mari kita cocokkan dengan ditukarkan dengan teman yang di sebelahnya. Sudah selesai ya, bisa dikumpulkan Kak Ibu. Ini Bu. Nah jadi berdasarkan evaluasi kalian ini ternyata sudah memenuhi KKTP. Namun ada satu anak yang belum memenuhi KKTP. Nah nanti yang sudah memenuhi KKTP kalian mengerjakan soal pengayaan, sedangkan yang belum kalian mengerjakan revisi. Nah bisa disiapkan satu lembar kertas ya untuk yang revisi, nanti mengerjakan soal yang atas nih, yang remedial. Kemudian yang sudah memenuhi KKTP mengerjakan yang bagian soal pengayaan. Sudah selesai ya? Oke, bisa dikumpulkan. Kita tadi sudah belajar banyak sekali tentang surat. Nah, mari kita rangkumkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja tentang surat. Kemudian dari. Nah, dari surat resmi dan surat pribadi tadi ada unsur-unsurnya. Itu ada banyak ya. Yang pertama kalau surat resmi ada apa aja? Ya. Terus kalau di surat pribadi itu yang nggak ada itu unsur apa aja? Ya, ada lampiran, terus ada perihal, nomor surat. Ya. Pembelajaran hari ini kita kan sudah belajar banyak. Nah, gimana nih perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Nah, ada kesulitan nggak dari yang kalian pelajari tadi? Tidak ada. Oke. Nah, karena sudah paham semua, mari kita ucapkan syukur atas pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, kita berdua siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak dari Ibu sendiri. Meminta maaf apabila ada kekurangan baik dari perkataan ataupun perbuatan Ibu. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.